Oke, wah, nah, mulai aja ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat teman-teman. Ini baru ada satu ini ya. Selamat malam, Kak Putra ya. Kak Putra, terus mungkin sebelum masuk ke live trading, kita akan sedikit review dulu ya. Sedikit review mengenai performance atau performa trading yang minggu sebelumnya yang sedang berjalan. Coba saya sharing dulu ya untuk ini dia. Jadi sebelum masuk kita ke eh, live trading, kita eh, review dulu ya. Jadi minggu lalu itu tanggal 14 ya, hari Kamis, kita ada entry posisi nge-buy Euro USD di time frame M15 dan itu terkena stop loss. Stop loss-nya 31 pip sekian ya, 31 pip sekian dengan menggunakan lot 0,01 jadi minusnya sekitar $3. Jadi akun yang tadinya 109 itu sekarang profit loss itu di sekitar 6,69 ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk balance-nya itu sekitar 106,69. Terus kemarin juga kita ada suggest entry posisi, tapi karena stop loss-nya terlalu apa ya terlalu besar ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak salah itu kita entry-nya tuh sekitar harga sini 34 3353 sampai 3354 dengan target 21 bar, pertama 12 bar dan 21 bar itu kita ada suggest untuk nge-sell ya teman-teman dan ini running tapi karena stop loss-nya terlalu besar maka kita tidak melakukan entry posisi. Saat itu stop loss-nya kurang lebih hampir hampir 10 ya, $10, 100 pip gitu. Jadi kita tidak melakukan entry posisi. Jadi entry posisi yang kita lakukan hari Kamis tanggal 14 kemarin, minggu lalu ya, itu cuma entry posisi di euro, nge-buy euro. Dan ini terkena stop loss gitu. Jadi untuk posisi balance kita saat ini di 106,69 ya. Terus saya juga mau info ya buat teman-teman eh, mulai minggu ini kita akan melaksanakan giveaway ya, giveaway dan itu giveaway-nya syaratnya cukup mudah, cukup ikuti eh, suggest atau rekomendasi live trading yang ada di sini ya. Berarti suggest dari Bapak mentor kita, Pak Agus gitu. Kalau kita misalnya suggest untuk nge-sell, maka itu akan jadi bukti ya. Dan ini akan dilakukan sampai di 6 pertemuan. Jadi pertemuannya mulai dari hari ini 19, 21, 26, 28 sampai ke tanggal 2 September dan sampai tanggal 4 September, 2 dan 4 September. Tanggal 9 baru diundi ya. Jadi 6 kali pertemuan dan siapa yang paling mendekati dengan akun trading kita ini, dan dialah yang akan apa ya, paling berhak untuk mendapatkan hadiah. Hadiahnya untuk 2 orang, teman-teman ya. Jadi untuk pemenang giveaway ini mungkin akan seri pertama 6 sesi aja gitu. Nanti kita akan lakukan nanti untuk apa berikutnya ya, untuk promosi berikutnya. Dan itu mungkin untuk performa oke ya teman-teman ya. Jadi minggu lalu seperti ini akunnya dan ada stop loss. Mungkin sekarang kita akan masuk saja ke live trading ya, yang akan dipimpin langsung oleh Pak Gus. Silakan Pak Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini semuanya sehat-sehat walafiat dan juga kita mendapatkan satu entry posisi yang sangat bagus, yang profitable. Pada saat ini akun kita sudah mencapai growth sebesar 6%, di mana perjalanan kita sudah hampir 5 episode, berarti sudah masuk minggu ketiga untuk jadi dari target kita sebesar 10% untuk di sini kita akan coba lagi dan akan mengkalkulasi dari beberapa instrumen. Kalau memang ada satu kalkulasi yang secara akurasinya itu cukup bagus, artinya mempunyai akurasi tinggi atau ideal,
gitu kan. Kita akan entry posisi. Seperti biasa kita akan ada scanning dari beberapa instrumen, gitu kan, terutama instrumen dari forex, yaitu major currency, dan satu komoditi yaitu gold. Nah, cuma memang uh, saya perhatikan dari pagi, karena kan kayaknya pergerakan kita apa ya, slowly slowly but sure gitu, nggak terlalu fluktuatif hari ini. Nggak tahu hari Selasa ini, mungkin juga karena apa ya, ada faktor-faktor tertentu yang saya juga nggak tahu gitu, karena kan cuma saya coba melakukan scanning dari tadi pagi, nggak ada yang menarik, sore juga nggak ada yang menarik, nggak tahu malam ini, semoga ada yang menarik. Dan akan artinya bahwa kalau kita akan scanning dengan menggunakan rumus coding 45, eh, ya berharap kita mendapatkan satu kalkulasi yang berakurasi tinggi, syukur-syukur dapat yang ideal. Gitu. Nah, sementara sekarang sudah tanggal 19. Berarti kita tutup buku tanggal berapa, Ki? Tutup buku berarti tanggal 28. Tanggal 28 berarti hari Kamis. Itu berarti Ya, pertemuan terakhir ya di bulan Agustus ya. ya. Oh, kita harus achieve 10% nih, Ki. Kalau enggak, wah, Nah, jadi para Rangers silakan santai-santai saja, ya, karena kan sambil mungkin bisa apa tanya-tanya dulu sama Mas Rizky, silakan ngobrol sementara saya akan melakukan sebuah scanning. Nah, karena kan seperti biasa saya akan mulai di time frame M15 dengan instrumen gold. Tapi ngobrol-ngobrol dulu, Ki. Kira-kira menarik nggak kalau kita bikin apa? Kalau ini kalau saja, menarik nggak kalau kira-kira kita bikin apa, live trade tapi khusus khusus saham atau khusus Hmm. kripto mungkin, Ki. Jadi kita bisa-bisa ada khusus forex dan komoditas, ada khusus saham, katakanlah kan, ada khusus kripto. Silakan ngobrol, Ki. Siapa tahu ada pendapat dari yang lain. Sementara saya itu Oke. apa? Saya coba scanning. Oke, jadi ada apa ya? Ada ide nih buat teman. Mungkin teman-teman bisa bisa nimbrung ya. Nimbrung. Ini ada ide kita akan mengadakan live trading. Jadi cuma bukan di forex dan di gold saja. Kita mungkin akan live trading, tapi untuk asetnya atau instrumennya tuh di saham dan di kripto gitu. Nah, karena saya pribadi karena saya aktif juga memantau kripto ya, ini menarik gitu, terutama ya kripto yang eh, memang pergerakannya secara karakter pergerakannya cukup cukup apa ya, range-nya sangat besar gitu, kayak Bitcoin, atau di apa namanya di eh, misalnya kayak di XRP atau mungkin di Solana gitu. Jadi yang range-nya itu sehari bisa sampai 100 100 ribu pip gitu ya. Kalau kita hitungnya berdasarkan pip. Nah, mungkin sekarang yang mungkin teman-teman bisa di chat, bisa di ini ya, diketik atau gimana gitu. Boleh ngasih saran atau mungkin nanya-nanya gitu ya tentang coding, atau mungkin mau nanya-nanya tentang apa-apa aja sih. Jadi yang di ini di request juga boleh ya. Jadi teman-teman boleh request request untuk pair-pair apa saja. Mungkin ada posisi, misalnya ya, posisi euro nge-sell atau nge-buy gitu ya. Nanti coba Pak Agus selaku mentor di sini akan melihat ya apakah hitungannya bagus, atau mungkin akan kita kita apa ya kita mungkin bisa masuk di situ atau seperti apa gitu pertimbangan untuk entry posisinya. Jadi mungkin saya ulang sedikit ya. Jadi target kita selama sebulan ini kan 10% ya teman-teman ya, nggak muluk-muluk gitu. Nggak muluk-muluk. Jadi kalau misalnya kita punya akun sekarang kan $100 ya, $100 dengan sekarang balansnya di angka 106 ya teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar 3,7% lagi itu mencapai 10%, dan ini
kita akan achieve sampai minimal maksimal tanggal 28. Karena tanggal 28 kan kita tutup buku ya. Jadi pertemuan terakhir di bulan Agustus. Dan ya ini akan terus lanjutkan ya teman-teman. Kita juga sudah mulai aktif untuk upload di YouTube ya, YouTube. Jadi ada rekaman rekaman Zoom ini kita juga aktif di YouTube dan rencananya mungkin hari Kamis depan kita akan live streaming juga di YouTube gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya device bisa melihat juga nanti rekaman ini atau live streaming juga nanti di YouTube ya. Untuk pertama paling di YouTube dulu gitu. Di YouTube sama jadi Zoom-nya ini akan terconnected langsung di YouTube gitu teman-teman. Cuma kalau untuk di YouTube nanti mungkin akan dibuka aja ya chatnya ya. Nggak tahu ya nanti teknisnya seperti apa gitu ya teman-teman. Cuma kalau untuk awal mungkin Zoom aja gitu. Jadi mungkin untuk feedbacknya awal-awal tuh kita akan fokusnya tuh di Zoom gitu. Nanti kalau mungkin sudah mulai agak rame, mungkin kita akan buka chatnya dan kita akan lebih banyak berinteraksi gitu. Jadi bukan cuma Zoom, tapi juga di apa teman-teman yang nonton dari YouTube-nya juga gitu. Nah, terus untuk teman-teman yang belum follow channel WA ya, jadi boleh follow. Beberapa teman-teman juga ada yang nanya ya tentang kelas kelas edukasi eh, coding ya. Ada yang penasaran gitu ya. Nanti rencananya akan kita buka. Cuma untuk sementara saat ini kita fokus fokus dulu ya teman-teman ya. Jadi kita buat buat portofolio sambil kita fokus juga untuk kembangin channelnya ya teman-teman ya. Jadi mungkin sekarang kita eh, apa ya untuk awal-awal ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa undang atau ajak teman-temannya untuk ikut di live ya, ngeliat gitu. Ini cukup unik sih ya teman-teman ya untuk coding ini sendiri ya karena saya juga aktif di beberapa komunitas di Forex terutama ya, Forex dan Gold itu belum ada ya metode yang sampai menghitung candle ya. Jadi cukup unik ya. Ada perspektif lah gitu, perspektif. Dan ini kita kan live tradingnya kan betul-betul disaksikan ya teman-teman ya. Jadi nggak ada. Jadi kalaupun nanti nanti mungkin kalau nanti kita akan share password investor, arahnya bakal ke situ sih. Kalau misalnya performanya udah panjang ya teman-teman ya, misalnya 2 bulan, 3 bulan gitu, mungkin kita akan share link MKL5 atau My Facebook gitu untuk melihat gitu ya. Jadi paling seperti itu. Untuk gold nih Pak, apakah ada ini Pak, hitungan yang menarik Pak untuk goldnya. Baru lagi dihitung. Oh Baru tadi masih. selesai Euro dan GU biasa. Oh saya pikir cuma gold Pak. Berarti sekali tiga Pak ya. Sekali tiga ya. Iyalah, iyalah. Oh, oke oke oke. Mungkin. Soalnya kalau dilihat sih goldnya nih ya ciri-ciri sih. Ciri. Wis, ciri-ciri. Iya. Ini barusan ada news gitu ya. Oh ini Oh ada ya? chat ya. Tadi ada news ya. Ada berita tapi nggak high impact sih. Berita dari data perumahan ya. Closing Hmm. start gitu. Malam Pak Udoyo. Ini malam Pak Udoyo. Nah, ini nih yang sering yang jadi aneh ya, yang reguler ya, yang sering sering ikut ya, malam-malam. Dan ini sekarang udah nggak ada news, Pak. Jadi mungkin malam ini nggak akan terlalu banyak pergerakan yang kencang sih. Dari goldnya sendiri, oke lah. Nanti Mas sambil Bapak hitung ya. Terus nanti ini kan untuk giveaway-nya sendiri ya. Tadi saya sempat sebutkan ya untuk giveaway-nya itu ada 6 sesi ya. Jadi teman-teman yang ikut suggest, jadi barometer ini yang digunakan nih akun ini ya teman-teman ya. Jadi histori akun ini siapa yang paling apa ya, yang paling mirip story-nya dengan akun ini akan menjadi pemenang ya. Jadi bagi teman-teman yang sering ikut live dan ikut entry ya boleh gitu. Dan ini akunnya nggak harus akun real teman-teman. Akun demo juga nggak masalah gitu, nggak masalah. Jadi intinya tuh yang kami pengen kami lakukan itu adalah bagaimana menumbuhkan kedisiplinan ya teman-teman. Dan juga membuat setidaknya tuh performanya ini kami buka publik ya, buka publik. Jadi apa yang kami pelajari itu kami terapkan. Dan live trading ini kan kami tidak ambil posisi di luar live trading gitu. Jadi tidak ada entry-entry, tiba-tiba muncul satu entry itu yang nggak ada live trading gitu.
Jadi ini betul-betul rencana kami akan buka ke akses publik. Mungkin nanti sambil seiringnya berjalan waktu, kita sharing di pakai link MKL5 mungkin bisa ya. Setidaknya sudah ada performanya dalam bentuk statistik gitu. Seperti win rate gitu ya. Mungkin sudah ada berapa persentase yang profit, terus berapa pertumbuhan per bulan gitu ya. Targetnya ya 10%. Ini seperti itu. Oke Pak, lanjut Pak untuk apa 3 pair ini. Oke, kita sudah dapat kan. Yang pertama tentu itu adalah Euro USD. Oh euro. Oh euro euro. Hmm, Oke. hmm. Euro USD ini kita ada apa? eh, kita akan melakukan buy, kita akan melakukan buy. Gitu. Nah, cuma buy-nya masih menunggu satu candle lagi. Kalau candle yang ini yang terakhir, kalau candle yang terakhir ini jadi bullish, maka kita akan melakukan buy. Ya. Oke. Directionnya naik ya. Direction. Hmm, Dengan jadi directionnya naik. jadi yang sekarang ini Pak butuh satu bullish lagi ya untuk ini. Hmm. Jadi penurunannya itu sudah selesai dengan kombinasi jumlahnya adalah 9 bar gitu. Turunnya 9 bar berarti. Penurunan dengan formasi itu 8 bearish, 1 bullish. Nah, ini kan bullishnya sudah ada 3, berarti kita sudah bisa menyatakan selesai. Gitu. Oke. Bearish dan satu bullish maka ini sudah ada satu bullish. Oh, sudah ada beberapa Pak bullishnya ini Pak. Iya, makanya. Makanya penurunannya kita sudah bisa nyatakan selesai. Oh, oke. Penurunan selesai. Mm-mm. Tinggal mencari kita kalkulasi naiknya. Hmm. Tuh. Jadi Oke. ingat kita euro ini kita akan melakukan entry posisi buy. Mengatakan entry posisi buy. Gitu, kan. Itu jam berapa tuh Ki? Berarti jam 8 pas ya? Iya, jam 8 pas. Sekitar Oke, 9 menit lagi. 9 9 menit menit. lagi. Mm-mm. Gitu. Ya, jadi seperti itu untuk yang pertama. Jadi hari ini kita mendapatkan scanning cuma dua saja, kan cuma dua. Yang berikutnya adalah gold. Oke, Gold gold. ini penurunannya itu 10 bar, penurunannya 10 bar, gitu. Dengan formasi 7 bearish, 3 bullish. Time frame-nya sama ya, M15. Ini baru yang bullish ketiga ini, Pak. Satu, dua, Iya, tiga. betul. Ini bullish ketiga. Betul. Hmm. Berarti ya, berarti lebih duluan euro, Pak ya, kalau dia bullish ya. Dari segi, Kalau lihat itunya sih lebih dulu euro ya, gitu karena kan tapi tinggal kita lihat, gitu karena kan jadi kita tunggu, berarti kita hanya menunggu sekitar 10 menit untuk mengkalkulasi, yang paling 15 menit untuk kalkulasi berikutnya apakah naiknya kita mendapatkan akurasi yang tinggi atau ideal. Tapi kita juga belum pernah dapat nih Ki, yang ideal nih Ki, apakah harinya kita rubah kah jadi bulan depan tuh jadi Senin, Rabu, Jumat atau tetap Selasa, Kamis? Karena kayaknya Selasa Kamis kita nggak dapat yang ideal ini. sering ya. Hmm. Jarang, jarang banget, Pak. Ketemu ideal itu. Iya, padahal kan masa panennya coding kan ketika kalkulasi kita mendapatkan kalkulasi yang ideal kan. Iya, Gitu. ada hitungan yang ideal gitu. Jadi Iya, tidak perlu lama nunggu, tidak perlu banyak konfirmasi, langsung masuk di situ. iya. Bahkan mungkin secara size kita bisa perbesar kan. Gitu.
Nah, jadi apa ini yang bisa kita yang bisa saya kalkulasikan, kita baru hanya mendapatkan tadi scanning itu cuma ada dua eh, instrumen gitu kan untuk. Oke, Nah, mungkin oke. apa ada yang mau dibahas mungkin sama yang lain gitu. Oke, jadi teman-teman ini eh, Pak Agus sudah eh, clear ya teman-teman ya. Jadi untuk euro, euro ini turun 9 bar ya di time frame M15 dengan formasi 8 bearish, satu bullish. Nah, sedangkan bullish yang terbentuk ini sudah ada tiga ya, satu, dua, tiga. Artinya bahwa penurunan ini sebenarnya sudah selesai gitu. Nah, yang perlu kita perhitungan berikutnya adalah menghitung apakah kenaikan ini mempunyai akurasi yang bagus gitu. Jadi kalau seandainya setelah bearish ini atau candle sekarang ini bullish, maka sebenarnya sudah bisa dilakukan perhitungan gitu teman-teman. Tapi kalau dia bearish, maka kita menunggu candle berikutnya sampai dia menjadi bullish, baru kita akan melihat apakah hitungannya bagus untuk mengambil posisi buy. Jadi untuk dari euro sendiri ini kita sebenarnya mau directionnya untuk naik ya, nge-buy. Tapi untuk hitungannya belum dapat ini karena belum ada input ya. Datanya belum clear gitu untuk posisi nge-buy-nya. Ini kita baru dapat data turun. Terus untuk gold tadi seperti yang Pak Agus sampaikan, ini turunnya sekitar ada 10 bar ya, 10 bar dengan formasi 7 bearish dan 3 bullish. Nah, di yang sudah Hmm. terjadi ini sudah ada dua bullish ya di bar kedua dan bar ke-8. Nah, sekarang di bar ke-10. Kalau ini bullish, kalau ini bullish mungkin akan kita melakukan hitungan ya. Hitungan apakah ini hitungannya akurasi hitungan naiknya ini bagus, maka kita akan entry posisi buat ngebuy ya atau ngebeli ya. Tapi kalau akurasinya ini kurang bagus, maka kita akan beralih ke pair yang lain ya. Dalam hal ini mungkin ke euro gitu. Nah, untuk pound sterling sendiri nggak ada Pak ya, kurang bagus ya pound sterling ya. Nggak ada. Mm-mm. Hmm, Konseling masih nggak tahu, konseling beberapa hari kayak akurasinya masih kurang bagus. Karena kan masih lebih bagus euro. oke, oke. Ini ada siapa nih, kita coba mungkin sapa kayak Mas Agus Salim, apa Oh kabar? iya 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 iya. Gitu kan. Terus ada Baru. Mas Udoyo, Mas Andra, gitu kan. Terus ada siapa nih? Mbak Ati, Mbak Audrey, Mbak Danika Putri, Mbak Diana Situmorang, Ini ada gitu. request nih Pak, ada request dari Pak Udoyo. Dia minta GJ, pound sterling yen, pound sterling yen. Ponselingnya dengan time frame berapa Pak Udoyo? H1, H1. Halo dari Mas Agus, baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Oke, H1 pound sterling Japanese yen. Ponseling Japanese Yen. Orang Oke. Sambil menunggu mungkin ada yang mau sharing-sharing, sudah berapa lama trading. Oh iya iya, siapa tahu mungkin ya ya kita sharing aja ya teman-teman ya, diskusi ya, sambil Hmm. sambil ngitung gitu, sambil Pak Agus ngitung ya untuk pound sterling yen. Ya, kita sih masih nunggu untuk euro sama gold ya, belum belum ada masuk. Tapi untuk arahnya semua nge-buy nih, directionnya naik semua. Jadi untuk pound sterling yen ya. Nah, ini menarik nggak teman-teman sih itu? Tadi ada ide nih dari Pak Agus. Menarik nggak menurut teman-teman nih? Kalau misalnya kita ada live trading, tapi untuk instrumennya itu instrumen selain forex dan gold ya, Eh, seperti kripto mungkin ya, atau di saham gitu. Menarik nggak buat teman-teman gitu? Ya mungkin kalau kripto kita nggak perlu waktu ya karena 24 jam bahkan Sabtu dan Minggu juga marketnya jalan gitu kan. Cuma mungkin volatilitasnya gitu lebih kurang. Lebih 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 pendek gitu ya, lebih kecil. Hai Pak, request out USD sama New Zealand USD. Wah, ini Mbak.
Mbak Diana request. Nih saya tampung dulu nih. Out USD ya sama sama New Zealand USD. Time Oke. frame-nya Time frame-nya Mbak Diana. Untuk time frame-nya. Ini saya masukin dulu nih. Australian USD sama New Zealand USD. Ah, ini dia. Oke ya. New Zealand sama Aussie. Oke. Ada momen aja Pak. M15 juga boleh. Oke. M15. M15 Pak. Aus Australian USD sama New Zealand USD. Wah, ini marketnya sideways beneran ini. Iya, marketnya sideways beneran ini. tadi sebetulnya saya sudah scanning Australian dollar itu karena kan time frame M15 memang nggak ada kalkulasi untuk malam ini. Tapi kalau New Zealandnya saya belum. Nanti coba akan saya cek. Kalau untuk GJ-nya Pak Udoyo ini dia akurasinya rendah, itu cuma 60% nilai akurasinya, tapi pergerakannya cukup besar gitu karena kan artinya 9 bar dengan formasi 6 bearish, 3 bullish, tapi akurasinya rendah. Oh, directionnya turun Pak ya. Directionnya ya. Directionnya turun. Ya. Dengan 9 bar ya. Turun 6 bar, Mm, 6 bearish, 3 3 bullish. bullish. Cuma yang Iya. disayangkan akurasinya rendah ya. Iya, sayangnya akurasinya rendah. Hmm. Gitu. Ini berarti Akurasi sekarang rendah. ya berarti sekarang barnya bar ketiga ya. Berarti masih ada 6 bar ya. 6 bar. Mm. 9 berarti di sini. Tapi siapa New Zealand ya? New Ya, New Zealand. Zealand. Mbak Diana request USD ya. NZD USD Aussie-nya time udah ya, frame udah kita jawab ya. M15. Ya, Aussie sudah Pak. Ya, Aussie kan tadi Bapak tidak scanning nggak ketemu gitu ya. Paling untuk New Zealand. Ini soalnya Mm-mm. akurasi rendah itu berarti sehari itu poinnya maksimal berapa Pak? Ah ini ada pertanyaan dari Mbak Diana. Akurasi rendah. Kalau kita akurasi rendah itu maksudnya gimana tadi? Mbak Diana tanya akurasi rendah itu berarti sehari itu poinnya maksimal berapa Pak? Gitu. Oh, bukan begitu. Maksudnya akurasi rendah ini secara perhitungan kita berhitung bahwa eh, eh, perhitungan coding menyatakan bahwa pergerakan Australian dollar itu berakurasi rendah. Artinya kita tidak menyarankan. Itu artinya di bawah 50%. Oh, oke. Jadi, jadi Mbak Diana yang dimaksud akurasi rendah berarti ketika kita menyatakan suatu hitungan, misalnya misalnya directionnya turun, maka perhitungan itu kurang kurang bagus gitu ya. Mungkin pertimbangannya kita tidak akan melakukan entry gitu. Kalau directionnya rendah. Jadi targetnya itu bisa tidak tercapai gitu, tidak tercapai, atau bisa jadi arahnya sebelum targetnya bisa berubah berbalik arah. Tapi kalau itu akurasinya tinggi, maka punya peluang yang besar, harganya tercapai target, dan termasuk dalam formasinya juga sesuai gitu. Seperti Ya, tadi gitu ya, 9 bar dengan 6 bearish, 3 bullish. Kalau akurasinya ini akurasi tinggi, misalnya yang tadi ya pound sterling ya, akurasinya tinggi, maka kita bisa pertimbangkan untuk melakukan entry sell di pound sterling yen dengan risiko ya mungkin kita akan mengambil risiko dengan harga tertinggi ya di recent high saja gitu di stop di atas shadow gitu ya atau di atas ekornya kalau kita mengambil sell. Oke, jadi akurasinya ini lebih ke pergerakannya ya, kesesuaian targetnya mm, dan kesesuaian formasinya. Oh, jadi akurasi itu lebih kepada momen dan peluangnya ya, bukan pada perhitungan range hariannya. Benar, Mbak Diana. Jadi akurasinya itu lebih kepada uh, seberapa bagus ya peluangnya. Apakah kita bisa masuk posisi di pergerakan saat ini atau ini tidak perlu masuk karena akurasinya kurang bagus gitu.
Jadi dengan parameter akurasi ini, maka sebenarnya kita melakukan eh, grading ya, atau kita memfilter gitu posisi-posisi mana yang lebih baik kita ambil, kita entry gitu. Karena yang kita lakukan ini sebenarnya adalah bagaimana mengolah resiko gitu ya. Jadi dalam one shoot misalnya resiko 1%, 2% gitu ya, kita bisa mendapatkan profit setidaknya bisa 1:2 atau 1:3 gitu. Resiko 1%, 2%, tapi bisa mendapatkan profit 2 kali lipat sampai 3 kali lipat dari stop loss atau dari resikonya. Jadi seperti itu. Ah, ini Pak Udoyo tadi sempat hajar buy nggak nih XAU? Waduh, main Belum. hajau-hajau aja. Hajar-hajar ini Pak Udoyo ini. Ini main hajar-hajar ini. Ini sudah ada nih Pak. Jadinya bearish Pak, bukan bullish yang terakhir. Ya, berarti kita masih menunggu satu. Oke, Mudah-mudahan. dari Pak Udoyo masih nunggu Pak. Ini satu bar dulu ini. Kalau bisa bullish ya, bullishnya cukup bagus, kita akan kalkulasi hitungan untuk naik, akurasinya tinggi kita hajar ya. Jadi hajarnya jangan dulu Pak, si waiting, simpan dulu, tahan dulu, tahan, tahan. Oh, tadi euro turun juga ya? Iya, bearish juga Pak, euronya. Hmm. Ya, sama. Euronya masih bearish ya. Berarti sama kondisinya Pak ya. Jadi ini nunggu candle berikutnya ya, close ya. Betul, betul, betul. Berarti masih ada 11 menit lagi nih. 11 menit. Tadi menarik nih kripto. Oke. Jadi banyak banyak yang ini Pak. Tadi Mas Mas Riko sama Mas Agus Salim menarik kripto yang Hmm. menarik. Kripto menarik. Saham nih nggak ada yang ini ya, nggak ada yang komen ya. Apa nggak ada yang trading saham di sini ya? Kayaknya sih. Pada Nah, suka pada suka forex ya. Kalau kripto tuh saya banyak teman-teman tuh yang masih muda-muda gitu ya. Yang hmm. 25 gitu ya, 18 sampai 25 gitu. Itu banyak gitu ya yang trading kripto gitu. Cuma kalau saham ya saya juga sih nggak banyak teman yang trading saham ya. Banyakin yang forex sama kripto gitu. Saya juga banyak belajar saham Kak. Oh, oke, Mas Agus, baru baru belajar Pak. Berarti Hmm. mungkin mungkin sahamnya nanti sambil jalan aja Pak ya. Kripto duluan nih kayaknya duluan nih. Yang namanya sama dapat special case. Oh iya, iya. Saham IDX apa USA? Waduh. Hmm. Ini curiga saya nih Pak Pak Udoyo ini bukan trading saham IDX ini, USA mungkin curiga saya ini. Nasdaq kayaknya. Iya, Nasdaq atau ini apa S&P 500 Hmm. saham Gimana IDX nih, atau Beb? USA, dua-duanya Pak, dua-duanya Pak Udoyo. Mungkin apakah Pak Udoyo juga familiar ya atau aktif gitu trading saham gitu bisa bisa ini ya, bisa ada. Saham BEI, oh saham BEI, saham lokal, nggak bisa short. Memang seperti itu ya. Iya ya, saham lokal nggak bisa short Pak, bisa short karena kan melindungi ini kan ya, ada regulasi ya, regulasi dari BEI-nya sendiri gitu. Ya Ya, sekali mungkin, lagi mungkin apa ya, kebanyakan orang kita di sini lebih menyukai satu apa ya, satu pergerakan yang cukup fluktuatif gitu, ada kan, terus volatilitas tinggi gitu. Karena kan rata-rata para rangers ini bertransaksi di pasar derivatif, yaitu pasar yang secara resiko sebetulnya itu paling paling tinggi secara resiko gitu. Makanya kadang-kadang orang Indonesia top-top di. kalau kalau di luar negeri Indonesia termasuk yang apa ya, yang jago-jago dilihatnya Pak, karena di dalam hierarki ya dalam pembelajaran apa namanya analisa ya apa dalam portofolio analisis ya, Hmm. forex ini termasuk yang paling berisiko tinggi Pak, paling gede Sangat, gitu resikonya. sangat. Apa ya Wah, dalam ini masih portofolio nyala. analisis. Cuma kalau di sini kebanyakan trading forex Pak. Kripto juga Iya, termasuk kan Pak. Kripto betul. juga termasuk yang resikonya tinggi gitu di atas Iya, saham gitu. Ya, ya mungkin yang paling banyak di untuk saham-saham apa untuk yang risikonya rendah ya paling di ini Pak.
apa indeks indeks ya seperti Mm-mm. itu gitu atau reksadana gitu atau Iya. obligasi yang fix fix ini kan fix income gitu. Tapi untuk yang spekulasi, terutama kalau untuk forex, wah itu termasuk portofolio hot itu Pak, panas itu. Jadi akan dibatasi. Tapi mungkin juga jadi sebuah diskusi yang menarik kalau kita lempar ke para Rangers nih kan, ya kan. Mungkin ada dari para Rangers yang sudah bertransaksi itu sekian lama, gitu kan, ya kan, atau berapa tahun, teman. Bolehlah kita sharing pengalamannya, apakah lebih banyak mendapatkan nilai resikonya, gitu kan, atau lebih banyak mendapatkan nilai profitnya, dan apa sih penyebabnya. Karena kan gini, saya sering mengadakan seminar, gitu kan, sering bertanya-tanya sama para traders, gitu kan. Kalian trading nggak? Trading sudah berapa lama? Sudah sekian lama, gitu kan. Terus saya juga sering tanya, lantas hasilnya bagaimana? Gitu. Ya, ada yang bilang so-so, ada yang bilang ya lumayan, gitu kan. Tapi ketika ditanya sebuah result, gitu kan kayaknya nggak ada yang bisa jawab, nggak ada yang jawab exciting itu. Keren Pak. Memang saya udah trader forex sejati ya, gitu kan. Nah, ini jadi satu pertanyaan juga sih sebetulnya, gitu kan, kenapa bisa bisa kayak begitu. Nah, mungkin kita bisa diskusi, gitu kan kenapa ini terjadi, gitu kan. Untuk Apa namanya apakah cuma di instrumen forex Pak? Apa di semua instrumen gitu? Seperti itu. Eh, hampir semua instrumen sih, hampir semua instrumen. Jadi jarang ya yang dengan lantang gitu ya, dengan Hmm, PD gitu ya, menyatakan bahwa ini nih saya trader saham gitu atau trader iya, forex gitu ya. iya, Dan bisa mungkin mungkin yang agak berat itu Pak backup ininya Pak, backup pernyataannya Pak. Oh saya bisa make make money gitu ya di forex hmm, atau di saham gitu. Artinya kan setidaknya akunnya bertumbuh gitu Pak. betul. Yang itu yang mungkin ya karena ini kebetulan saya juga aktif di grup ya, terutama di beberapa grup Facebook dan di WA, di channel Telegram ya. Itu Hmm, saya banyak banyak menemukan gitu ya. Jadi kalau akun-akun kecil, terutama akun mini ya, di bawah 1.000 gitu, banyak hmm, yang bisa menggandakan akun dalam waktu singkat gitu Pak. Itu hmm, bukan fenomena yang langka gitu. Akun 100 jadi 200 gitu ya. hmm, Terus akun 50 jadi 100 gitu. Banyak yang bisa melakukan gitu. Apalagi hmm. entry-nya dengan melakukan entry yang saya rasa hampir kalau loss bisa full margin gitu Pak. Jadi hampir bisa dikatakan itu akan stop out gitu atau margin call MC lah gitu. Nah, cuma ketika kita tanya, ini akunnya ada nggak yang grow gitu selama 6 bulan? Mungkin dari 50, nggak muluk-muluk gitu, 50 ke 100 gitu selama 6 bulan. Itu itu hampir tidak pernah saya temukan Pak gitu. Seperti itu gitu. Jadi, Nah, itu kan fenomena kan, fenomena yang terjadi iya, kan begitu. iya, artinya kan yang kita lihat ini bukan nilai yang besar dalam waktu cepat, Pak. Tapi Hmm. bagaimana konsistensi gitu mendapatkan hasilnya gitu. Nah, Nah, itu yang itu dan backupnya ini kan ya karena kita juga orang yang sudah mengerti trading ya. Backupnya ini hmm. kan kita nggak perlu muluk-muluk, Pak. Cukup Betul. lihat cukup lihat histori saja kan sudah cukup, Pak. Nggak Iya, perlu ini kan gitu. iya, Jadi ya mungkin ini juga jadi challenge ya buat teman-teman ya. Jadi setidaknya kalau misalnya ada yang menyatakan profit dan lain-lain ya itu pembuktian terbalik Pak ya. Jadi ngelihat ngelihat betul. histori gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah, itu jadi memang kita ngelihat bahwa Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini secara apa ya istilahnya, secara pengakuan, mungkin secara pengakuan yang mengaku menjadi seorang trader itu sedikit, nggak terlalu banyak lah, karena Iya. rata-rata banyak kan bersembunyi. Tapi itu kan secara aktivitas itu banyaknya bukan main. Itu hampir-hampir di setiap sekarang ini di pelosok-pelosok juga orang udah trading forex. Cuman yang jadi pertanyaan saya kan, kok mereka berani gitu trading forex ya? Sementara ini adalah sebuah instrumen yang sangat beresiko, gitu kan. Gitu. Kenapa mereka melakukan ini kayak seperti nggak ada satu beban, gitu kan. Gitu. Tinggal melakukan aja, gitu kan.
tanpa ada satu apa ya satu pembelajaran yang bagus gitu kan. Nah, nah ini kalau saya mengambil satu research gitu karena kan bahwa ternyata ternyata loh ya, nah ini mungkin agak-agak pahit gitu kan. Ternyata akun-akun kecil ini itu sebetulnya bisa menjadi apa ya, bisa menjadi pembelajaran tapi bisa juga jadi penyakit. Pembelajaran tapi jadi penyakit. Bisa Hmm. dijelaskan lebih detail, Pak. Seperti apa maksudnya? Ya pembelajaran artinya gini ya, kita tahu bahwa di Indonesia ini orang kenal dunia trading ya, khususnya futures itu kan kebanyakan kan bukan dari lembaga pendidikan, gitu kan. Hmm. Artinya kebanyakan itu otodidak, gitu kan, atau hasil-hasil nongkrong lah, nongkrong sana, nongkrong sini, ngobrol segala macam. Sehingga ketika mereka mencoba dengan akun yang relatif kecil, gitu kan mereka jadi nggak mempunyai satu apa ya, satu batas kerugian yang besar, gitu kan. Ya dalam bahasanya mungkin mereka menyatakan bahwa oh ya saya trading gitu kan resikonya berapa, resiko pakai dipikirin toh juga saya cuma buka akun cuma $50 atau $30 gitu kan. Ya, Nah, ya. tuh. Sehingga mereka nggak itu merasakan efeknya gitu kan efeknya nggak signifikan itu kan kalau MC gitu kan. Hmm. Tapi menjadi satu penyakit gitu kan ketika kejadian itu berulang-ulang. Nah, Ya. nah pengulangannya ini ternyata setelah diakumulasi itu bisa ribuan dolar ternyata. Oh iya, iya itu pernah Gitu. pernah itu real itu Pak, itu real, Iya, itu real, itu real. gitu. Dan yang ada satu hal yang menarik Pak ya. Ini mungkin Hmm, apa ya menggelitik ya, menggelitik ya. Jadi uh, saya nggak- saya nggak mengerti ya, apakah ini hubungannya dengan psikologi manusia atau ini lebih kepada apa kejadian one time ya, one hmm, time incident gitu ya. hmm, Tapi kebanyakan 80% gitu ya. Kalau kita bicara trading, kalau kita bilang mereka itu tidak trading gitu ya, lebih lebih kita hmm, bilang berjudi di market, mereka tidak terima Pak gitu. Tidak terima dibilang, "Wah, kamu berjudi di market" gitu. Tapi cara hmm, memperlakukan trading itu dia seperti ya sama kayak judi gitu. Yang paling masuk akal sih kalau saya sih ngelihatnya resiko tuh nggak diukur Pak gitu. Paling sederhana betul. ya. Jadi kayak Iya, saya buka dagangan gitu, ya resikonya bisa bisa profit banyak hari ini, bisa aludes gitu Pak dengan modalnya gitu. Kayak iya. itu sih. Jadi secara pengakuan ya statement mereka nggak mau dikatakan sebagai gambler gitu Pak atau penjudi Hmm, gitu di hmm, market. Tapi hmm. apa yang mereka lakukan sebenarnya ya nggak ada beda Pak gitu. Nggak ada bedanya Nah, gitu. itu. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa hasil research ya riset kecil-kecilan lah saya lah ya bahwa akun-akun yang nominalnya sangat kecil kayak mungkin di bawah $100 gitu kan untuk karena yang saya tanya itu rata-rata di bawah $100 ya itu mereka memang akhirnya ya seperti yang tadi saya bilang bahwa bisa menjadi apa satu pembelajaran yang bagus dengan akun kecil gitu kan tapi bisa juga jadi penyakit karena kenyataannya ketika mereka trading dengan akun kecil itu nggak ada yang ketika 3 kali MC mereka berhenti Oh lanjut terus, lanjut lanjut terus. terus rata-rata bisa sampai 10 sampai 20 kali top up Hmm. bayangin kalau $50 kali 10 atau kali 20 kan $1.000 juga itu 1.000 ya, cuma kan tipis-tipis gitu ya, 50, 50, 50 gitu ya. Nanti dihitung setahun gitu ya, dihitung setahun, ih sampai 2.000 gitu kan ya, ya atau 3.000 betul gitu. betul nah itu nah bahkan dalam jumlah tertentu antara kisaran di bawah $1.000 ya artinya antara 1.100 sampai $1.000 itu ada beberapa apa responden yang saya tanya gitu kan itu bisa menghabiskan sampai ratusan juta rupiah Kita juga gitu. bukan the Fed. Hmm. Fed dari Amerika yang bisa ngatur. Ya, kan? Kita hanya memprediksi, ya orang Berarti ya, ini Tuh, jadi maaf Pak, saya potong sedikit Pak ya. Ini berarti euro tadi bearish lagi Pak ya. Berarti hmm, next 15 menit ya. hmm. Berikutnya gold ini cukup panjang Pak. Tadi sempat turun bearish ya. Hmm. Masih masih oke nggak? Masih valid nggak untuk ngebuy Pak? Untuk goldnya? Untuk gold kita tinggal lihat gitu karena kan kalau sampai dengan dia
Ini berarti sudah bar ke berapa ini Ki? Coba saya lihat, berarti Bar ke udah bar 11, yang bar ke dua, 10 ya, bar 10 11, di 11. 11 sekarang. Ya, bar ke 11 running kan ya? Betul. Iya, 11 running. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti tinggal kita lihat sebetulnya ini potensinya mungkin akan 12, apa 12. bergantung sekali kepada nilai kalkulasi yang ada nanti gitu kan. Tapi kalau euro kemungkinan besar ini kalau dia bullish kita bisa langsung entry buy. Oke, jadi probability-nya lebih bagusan euro, Pak ya. Dilihat dari Iya, yang saat ini ya. Oke. saya Ini sih lebih sukanya sih peluangnya ya, bukan probability. peluangnya euro lebih bagus ya. Iya, Oke. Ini tadi sempat sempat waktu kita ngobrol Pak, ini ada ini Pak bisa rekomendasi saham untuk saham Nvidia nggak request buat analisa gitu. Mungkin untuk ini ya, untuk saham ya. Eh, Mungkin akan banyaknya itu kita eh, saham lokal atau saham ini nanti Pak. saham Saham lokal lah luar, yang pasti, saham lokal. saham lokal ya. Jadi Hmm. bukan saham luar ya. Nah, ini juga apa mungkin juga apa apa saya cuma sekedar sounding aja kenapa saya tertarik kepada saham lokal karena ingat bahwa IHSG itu sekarang sudah levelnya sudah berada di atas 6.000 gitu kan akan 5.000 6.000 artinya ini secara pertumbuhan ini akan menjadi satu satu titik balik yang bagus gitu kan akan bagi kita bagi orang Indonesia apakah dia akan stay di atas itu atau dia akan berbalik gitu kan ya Hmm, harapan kita sebagai orang Indonesia ya IHSG tetap akan stay di atas itulah ya gitu kan supaya ya. perekonomian bagus karena tentu ya IHSG sebagai apa barometer perekonomian Indonesia kan kalau sampai di bawah 5.000 ya saya juga nggak ngerti itu nanti bagaimana tingkat inflasi di Indonesia Iya. itu cukup bahaya sih kalau sampai di bawah 5.000 tapi ya who knows kadang-kadang kan market kita kan juga agak agak apa agak agak gaib juga sih gitu. Agak berarti 6.000 ya. Berarti ya kalau kalau ini ya sekarang sudah di 7.000 Pak. Mm. Sudah 7.000. Dan itu udah Sudah stay hampir 2 tahun loh, kalau nggak salah. ya 7.000 dan sempat bikin apa ya bikin all time high ya sempat Mm-mm. 8.000 Pak ya sempat nyentuh Iya, ya sudah nyentuh betul. 8.000 ya. Mm. Oke, mungkin bakal fokus ya teman-teman yang mungkin akan di saham lokal gitu ya. Berarti nggak ada posisi nge-sell itu Pak, ngebuy aja Iya, itu. iya betul. Jadi kita cuma ngitung apa kalkulasi untuk saham-saham yang bisa punya peluang besar untuk naik ya, take off gitu. Betul. Kita nggak akan mengambil posisi sell di saham lokal. Iya, jadi apa kita bisa lihat bahwa secara apa indeks komposit Indonesia menunjukkan nilai positif dalam beberapa tahun ya ini tentu menggambarkan kinerja pemerintah yang cukup baik. Hmm. Gitu. Artinya Rangers coba akan mengenalkan dari sisi seperti itu, gitu kan. Agar masyarakat kita juga paham secara kondisi ekonomi ini bagaimana sih, gitu. Walaupun secara kurs rupiah kita tetap tertahan di 16.000, gitu kan, tapi secara apa indeks komposit Indonesia kenaikannya cukup signifikan. Artinya bahwa kalau kita lihat berarti nilai suku bunga dengan inflasi itu hampir berjalan apa beriringan. Gitu. Terus ya. Jadi mungkin kalau kalau ini ya mungkin saham-saham blue chip ya, kebanyakan blue chip dan yang kapitalisasinya besar Pak ya, modelnya ya, Betul. bukan yang kecil-kecil gitu ya Iya. untuk ini. Oke, saya tertarik kripto sih, dilihat apa. Iya, saya nggak tahu ya, mungkin karena sudah mulai lama ya kenal kripto dan ngelihat juga ini sudah mulai buruan sempat sempat naik ini BTC ini sampai di all time high kan, bikin top baru gitu. Hmm. Tapi sekarang dipukul balik, Pak. Balik lagi ke 100 100 sekian gitu. 100.000 Iya, sekian. artinya gini, maksud saya gini, tentu para Rangers di sini kan kegiatannya adalah sebagai seorang trader kan.
yang ada nih kayak berapa orang ada berarti ada 11 orang itu mungkin belum menyatakan profesinya seorang trader, tapi kegiatannya trading kan gitu kan. Nah, tentu kondisi-kondisi ekonomi negara kita ya paling tidak tahu lah secara makronya bagaimana. Untuk ya harapan kita bahwa para Rangers akhirnya bisa bisa mengantisipasi sebuah kejadian yang memang tidak tidak bagus secara ekonomi, atau bisa memanfaatkan ketika secara ekonomi kondisi kita juga akan bagus gitu, menuju bagus gitu kan, jadi kan bisa memanfaatkan gitu. Nah ini kan akan bisa terlihat dari kondisi-kondisi indeks komposit gitu. Kalau saham-saham Amerika sih Pak, sekarang lagi naik semua ini Pak. Iya apa? Nasdaq gitu. Naik semua ini, bikin Ya time iyalah, all karena time kan low. ada kebijakan dari pemerintahnya Donald Trump ya, dengan memberikan tarif khusus kepada beberapa hampir seluruh negara kayaknya itu, karena kan dengan imbal baliknya tentu itu berpengaruh kepada neraca perdagangan mereka lah Hmm. gitu. Oke, mungkin kita balik ke grafik ya. Ini bentar lagi nih, 6 menit lagi. Close. Cuma sayangnya belum bullish Pak. Sabar dulu lah. Nah, Belum. kalau memang tidak artinya gold gitu kan kalau memang dia tidak melakukan satu rebound gitu kan, maka ini bisa kita nyatakan gold akan turun sampai dengan 19 bar. Gitu, akan turun sampai dengan 19 bar dengan 13 bearish, 6 bullish. Gitu. Hmm. Bisa ke 19 bar. Mm-mm. Berarti ke 19. Tapi insya Allah nih euro nih terakhirnya jadi bullish ini. Kalau secara perhitungan ya, gitu, karena candle terakhir ini akan jadi bullish. 19 bar. 13 bearish dan 7 bullish ya. Mm-mm. Oke. Lebih tertarik sama euro Pak ya. Lebih menarik ya. Iya, Euro ya. betul. Euro untuk ngebuy. Ini bagus nih. Bisa siap-siap ini. Kalau di sini, kalau anggaplah di atas sini ya, close-nya ya. Stop loss-nya cuma 7 pip kok Pak. Dikit nih, 8 pip lah. Hmm. Di bawahnya sedikit ya. Jadi kalau 0,01 nggak sampai $1 itu Pak. Ininya, Iya, resikonya gitu. tinggal kita hitung deh akurasi naiknya nih bagus atau tidak bagus. Tapi kalau akurasinya tidak bagus, berarti dia akan terjun. Hmm. Berarti boleh sell, tapi dengan resiko ya juga cukup lumayan sih. Ada sekitar berapa ini, 20-an pip ya. Oke, 20-an pip ya. Mm-mm. Gitu Iya, untuk time frame sekitar M15. 20-an. Oke, goldnya. Wih, gold tadi naik. Nih, oh iya, masuk kok. Di channel ada tuh nih. Mungkin boleh absen-absen dari daerah mana aja ini. Iya, dari mana? Pak mau nanya, kalau analisa berdasarkan jumlah rata candle gimana ya Pak? Apa kita juga harus mencari level SND atau SNR? Nah, monggo dijawab Pak. Dari siapa nih? Tuban Jaktim. Wah, Mas Agus. Mas Agus. Wah, Wis. spesial ini karena namanya sama nih. Akan saya jawab full. Sama-sama Agus nih. Mantap. Ya, jadi begini Mas Agus dari Tuban nih kan. Yang Rangers mempunyai sebuah sistem trading yang namanya coding. Coding ini adalah sebuah rumus. Jadi kita menggunakan rumus. Makanya beberapa kali kita menyatakan adalah sebuah kalkulasi.
bukan sebuah analisa gitu. Nah, memang kita cukup berbeda daripada yang lain gitu kan, ya kan? Itu maka eh, tergantung dari hasil bilangan yang kita masukkan. Kalau secara perhitungan rumus menyatakan bahwa risiko akurasinya adalah tinggi atau ideal, maka kita diperbolehkan untuk mengambil posisi. Gitu. Tapi kalau risikonya rendah, gitu kan, akurasinya rendah, itu kita tidak tidak diperbolehkan, bukan tidak disarankan, tapi langsung tidak diperbolehkan untuk take posisi. Gitu. Nah, jadi itu perbedaannya antara Rangers dengan yang lain mungkin kali ya. Gitu. Jadi sekali lagi, itu karena kan Mas Agus bahwa coding 45 adalah sebuah rumus matematik. Gitu. Clear ya Pak, Mas Agus ya dari Tuban ya. Jadi Mm, ini bukan menggunakan super resisten atau supply and demand gitu ya. Jadi mm, menggunakan rumus matematik gitu. Nah, rumusnya seperti apa nanti kita bahas ya untuk kalau Ya, di kelas ya. Mungkin banyak yang penasaran Pak, ini rumusnya seperti apa gitu, gimana cara gunaannya gitu ya. Maksud yang nanti akan dimaksud. nanti akan kita bikinkan video itunya video previewnya Hmm, tentang rumus coding gitu. Jadi ya. tingkatannya dalam rumus coding itu akurasi yang paling bagus namanya adalah akurasinya tingkatannya ideal. Jadi ideal itu adalah satu akurasi di mana jumlah yang dihasilkan baik jumlah bar dan komposisinya itu akan sama persis. Gitu. Untuk yang kedua tingkatannya adalah akurasi tinggi. Untuk akurasi tinggi ini biasanya mempunyai nilai error sekitar 10% saja. Untuk Oke, ini berarti Pak Mas Agus ini tertarik Pak. Dia nanya ini sampai rumus dan cara menggunakan dan rulesnya apa ya. Berarti secara tidak langsung sih ya sistemnya seperti apa gitu ya. Sistemnya gitu. Cara bekerja gitu. ya, saya ada mungkin saya tunjukkan sedikit. Saya ada katalog sebetulnya. Jadi saya cuma tinggal masukin aja angka-angkanya di dalam sebuah katalog rumus saya. Coding itu mempunyai 36 rumus katalog. Gitu. Jadi Hmm. saya tinggal masukkan bilangan-bilangannya, katakan kan, nah nanti nanti di katalog itu akan muncul. Gitu. Eh. Nah tentu pasti ada term and condition-nya. Bagaimana kalau akurasi ideal, akurasi tinggi, gitu kan. Itu pasti ada term and condition-nya. Cuman kalau kita akan buat satu sesi khusus lah untuk membahas itu. Oke, oke, oke. Jadi ada sesi khusus ya Mas Agus ya. Jadi Mm-mm. yang betul-betul mau nanya itu eh, contohnya seperti apa gitu ya, cara menggunakannya, rulesnya seperti apa, nanti dibuatkan sesi khusus untuk minimal overview Pak ya, kelas overview ya, Betul, buatkan overview. gitu. Dan nah ini yang ditunggu-tunggu Pak, Euro, Sudah bullish kan ya. Euronya bullish Pak, bullish. Oke, saya minta waktu 5 menit untuk mulai berhitung. Silakan Mas Rizky ngobrol-ngobrol dengan Mas Agus. Wis, bukan cuma Mas Agus, ini ada Oh iya Mas Mas yang Mas. lain juga, yang lain Iya, juga sama yang kasusnya. lain dong. Nggak bisa, nggak boleh ini dong, nggak boleh cuma satu orang dong. Ini ada Mas Eh, Abi Zain. Halo Mas Abi Zain, yang sapa-sapa dulu dong. Mas Kak Audrey, Kak Fauzan, Kak Gilang, eh, Kak Hani, Kak Luna, Kak Muhammad Azam, Kak Riko, Rifan, sama Udoyo. Ah, ini nih Kak Riko ini dia tadi yang excited ya. Apa untuk kripto ya? Saya juga excited kalau kripto. Kalau saham, tadi tuh saya pikir sahamnya saham luar gitu. Saham, kalau saham luar saya cukup familiar ya. Cuma kalau saham lokal ya nanti sambil belajar juga ya sama teman-teman ya untuk apa namanya untuk ngitung ya. Dari Pak Udoyo kasih lihat Pak hitungannya. Rahasia dapur. Berarti ada satu kamera lagi tuh Pak yang di atas tuh. Jadi pas Bapak jadi pas Bapak gak apa, nulis gitu kan kelihatan gitu. Kelihatan ini rahasia dapur.
Ini ada grupnya nggak Pak? Mau join kalau boleh? Ada channel WA. Tunggu ya, saya kasihkan linknya ya. Kasihkan link channel WA ya buat Mas Muhammad Azam. Di mana nih linknya? Oke. Nah, itu Oke, link Ki, itu. gold. Sebentar. Gold, cuman risikonya berapa tuh ya? Gold sudah bisa buy. Oh, ngebuy. Yo, Waduh, kalau ngebuy risikonya Pak bisa 30 itu, 300. coba dihitung saja risikonya berapa. Nah, ini dengan apa jumlah candle 10 bar dengan formasi 46. 10 bar dengan 46 ya. Oh, berarti Iya, jumlahnya hampir sama kayak turun tadi. 4 bu 4 be 4 bearish, iya 6 6 bullish. 6 bullish. Oke. Iya, Ini naik nih, bukan bukan turun. Naik naik 10 bar. Oke. Kalau dari sini berarti dia di 7 8 9 10 poin. Satu. Oke. Ini kalau kita masuk di sini, Pak, itu stop lossnya hmm, kalau di bawah shadow itu hampir 300 pip, Pak. Kalau gold, tiga puluh ya, dolar, 30 dolar. Artinya ya siapa yang sangat bisa? sangat jauh resikonya ini. Ini akun Iya, 100 ini langsung hilang 30%, Pak. Langsung gundul gitu. Langsung botak ini hilang 30%. Jangan dong. Jadi untuk teman-teman ya yang eh, risikonya masih bisa ya, bisa masuk gitu, akunnya mungkin akun lebih besar ya. Mungkin boleh masuk. Ini ya, 10% apa 10 bar naiknya dengan formasi 6 bullish dan 4 bearish. Naiknya 10 bar. betul. Dengan target itu di 3348. Oh, ada target 33 Iya. 48 ya. Empat Hmm. delapan targetnya. Ah, ini dia. Ini targetnya teman-teman. Kan SLL agak ya ya jauh sih. Stop loss-nya jauh, Pak. Ini Iya, 29 gitu ya, 290 gitu. Eh, tunggu dulu. Oh, lumayan. tunggu, tunggu. Oh, enggak, Hmm. enggak, 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 enggak. 9 lah. Bentar, bentar. Hampir 9, 90. 9 dolar, 9 dolar Iya, gitu ya. 9 iya, dolar gitu, Pak, untuk betul. ini, untuk stop loss. Dan kita kan sudah Hmm, komit, Pak ya. Sudah betul. eh, komitmen di awal kita nggak akan masuk di atas 5% ya, sekali posisi gitu. Jadi Nah, kita itu tidak akan sekarang. masuk ya. Kedua, Pak, euro juga sudah bisa. oke, euro. Ah, ini yang ditunggu ini. Euro, euro bisa. Ini resikonya nggak terlalu besar ini, Pak. Ya, resikonya kecil kalau euro. Cuma 1 dolar aja, Pak. Ini 10 pip kan Hmm. bisa. Untuk hitungan naiknya ini kan, yang naiknya nih Pak, apa akurasi tinggi naiknya? Yang euro ini akurasi tinggi, Oke, cuma memang lebih kecil, cuma 8 bar. tinggi 8 bar ya naik ya. Iya, satu Naik. beris saja, 7 bullish. Oh, bagus dong. Bagus Hmm, dong. Berarti saya masuk sekarang nih, Pak. boleh. Oke ya. Jadi teman-teman posisi buy euro sudah masuk ya. Sudah masuk. Ini stop loss-nya kalau teman-teman masuk dari sini ini nggak sampai 10 pip ya. Cuma Iya, 9 pip ya. 9 pip, 8 sih kalau hitungan saya itu di 116665. 7 bullish, satu tunggu Pak ya, saya benahi. Jadi naiknya ini 8 bar dengan 7 bullish dan satu bearish. Oke, stop lossnya Betul. sudah clear. Targetnya tadi ini pakai target nggak Pak? Ini 8 barnya. Oke. Euro itu targetnya agak pendek sih di 11694 11694. 9495 lah. 94. Hmm. Oke, di atas sedikit topnya Pak ya, di atas sedikit ini ya. Ya, Oke, berarti kalau kita pakai apa risiko di sini, artinya RR-nya sekitar 1 banding 1,8 teman-teman. Ditulis saja Pak SL dan TP-nya. Oke, saya tulis ya Pak Udoyo ya. Buy EUR USD.
Harga 116, 762, SL 11668, TP 11698. Jadi sudah di chat ya, sudah saya tulis ya, harga buy-nya itu di harga saat ini, sekitar saat ini ya, 116.762. Untuk stop loss-nya Hmm. di bawah shadow ya, di bawah ekor yang sudah terbentuk itu 16668 dan TP-nya di 16938. Dan ini sudah on ya teman-teman ya, posisinya. Posisinya sudah on dan running. Untuk goldnya tadi kita nggak masuk karena terlalu besar ya risikonya. Tadi sempat di sini $9 ya teman-teman. Terlalu besar. Oke, Oke. silakan ngobrol-ngobrol lagi, Mas Rizky. Oke, jadi itu untuk yang mau bergabung di channel WA sudah saya ini ya, sudah saya ini ya, saya paste lagi nih. Jadi bisa langsung bergabung itu ada channel apa link yang saya tulis di chat ya teman-teman ya bisa langsung klik untuk join di grup channel WA. Mungkin saya jawab nih, saya terlambat masuk jadi nggak ada yang paham mana baru mulai gabung. Kapan lagi lah acara Zoom-nya Pak? Sekarang fokus ke saham, sekarang pengen terjun trading lagi, mohon bantuannya Pak Agus. Baru nih Pak, dia Mas Fauzan ya, Mas Fauzan. Baru bergabung. Selamat datang ya Mas Fauzan ya. Bisa dijawab Pak. Apa pertanyaannya? Pertanyaan, Ganti kapan dikit. lagi, kapan lagi lah acara Zoom-nya Pak? Saya sekarang fokus. Oh, untuk live Oh, trading ya. Untuk live trading ini kita setiap Selasa dan Kamis malam, Mas Fauzan. tuh. Jadi sekarang mungkin Mas Fauzan langsung masuk ke channel ya, channel klik di apa di WhatsApp tadi yang link di chat ya. Itu untuk Hmm. WhatsApp-nya FX Rangers. Terus nanti di situ akan kami info setiap Selasa dan Kamis malam gitu. Langsung ada linknya juga di situ. Jadi Tuh. bisa bisa langsung inilah bisa langsung masuk Zoom-nya ya teman-teman ya. Termasuk di situ juga ada update coding ya, beberapa update coding dan ada juga untuk apa namanya postingan seperti konsep tren ya. Mungkin mungkin kalau konsep tren tidak banyak lah, tapi lebih fokus ke coding itu. Live trading ini kita fokus di coding aja. Oke. Bukan fokus di Eh, coding, malah cuma coding kalau nggak trade. iya, kalau sudah dapat coding pak malas lagi tuh mah bukan yang Oh, lain. jangan begitu. Iya, jadi mah aduh mending coding aja semua gitu. Hmm. Wah, gede juga ya gold ya, sedonya ya. Tuh. Gede Masih loh. awam aku Om, hanya bisa menyimak dulu. Monggo, silakan Abizal Zain, Abizain. Oke, monggo, Mengatakan monggo. Nyimak dulu, nggak apa-apa. Dulu. yang pasti di dalam channel itu ada beberapa pelajaran, terutama lebih kepada pelajaran-pelajaran mindset, ya, dan kan saya sering menulis artikel dan ada beberapa juga yang lain, gitu. Jadi Hmm. nggak apa-apa menyimak aja. Nah, nanti di setiap bulan, biasanya di awal bulan kita akan mengadakan webinar, terutama pembelajaran tentang apa industri pasar keuangan, gitu kan. Jadi silakan join dan tunggu aja untuk. Rencananya Pak, ini bulan depan mungkin ada ini ya, tambahan untuk apa namanya, untuk saham ya, market overview ya, saham ya, bocoran-bocoran nih Pak. Ya, rencananya akan seperti itu. Cuman tadi kayaknya yang tertarik sedikit. Oh iya, cuma satu orang Pak yang tertarik. Iya, Itu pun dinego lagi Pak. Negonya lokal atau luar. iya. Nggak niat berarti expect-nya dia pengennya sahamnya saham luar gitu ya. Kayaknya seperti itu. Lebih banyak ke kripto ya. Wes, kripto. Gitu. SL plus-nya di mana Pak? Nah, itu Pak Udoyo. Berarti dia ngebaynya tadi ini Pak di bagian tadi yang $9 itu Pak ngebaynya. X plus-nya belum ada karena kan rasionya juga belum masuk 1:1 Pak Udoyo. Gitu. Hmm, belum ada Pak Udoyo. Masih tahan aja dulu. Tahan Mm-mm. tahan.
bahan goldnya ya. Ya ini yang running ya. Ini ada siapa ini yang terakhir, ada Kak Zila, Mas Riko, Muhammad Azam, Mbak Luna, karena kan Mbak Hani Puspanegara kayaknya kita baru tahu ini. Mas Saya Gilang Sadewa, pikir bahwa familiar gitu ya. juga karena Fauzan Azim. Oh yang tadi Fauzan Azim ya, Mas Fauzan ya. Kita kan masih awam. Silakan coba gabung ke mana channel Channel WA. untuk Audrey sehat untuk. Nah ini dia favorit Mas Agus, karena kan sama Mas Udoyo Abizen juga ada untuk. Mau Nah, ya jadi digituin aja bos, dicari di Google. Oke. Iya, iya. Goldnya sih yang ini Pak, yang goalnya yang cukup menarik. masih nggak paham cara misalnya maaf pemula. Wais. Diikuti saja dulu apa Mas Abizen itu karena kan diikuti, nanti kita akan coba apa eh, memberikan satu pembelajaran untuk karena kan mungkin juga nanti akan ada satu sesi khusus biasanya, bukan sesi khusus ya, ada webinar setiap bulan itu karena kan nah, mungkin nanti bisa mengikuti webinar itu gitu. Webinar dan oke, langsung Angkat aku jadi muridmu guru, tuh kalau aduh. langsung ada nih Pak, langsung ada nih Pak. Berarti kalau kalau coding buka ini langsung jadi. Ada satu orang. Berat kalau diangkat, Hah? Jangan berat kalau diangkat, diangkat jangan diangkat, untuk. jangan diangkat. Berat, berat. Gol, goldnya sih bagus ini. Kalau Pudoyo ini setidaknya bagus. Jangan Pak berat. Setidaknya ini Pak. Sudah running posisinya, sudah running. Sudah ada sekitar 30-an itu. 40-an. Iya. Dan ini bentar lagi kan close candle kan Pak ya? Iya, tak lagi close candle ya. Hmm. Nyesel tuh, waduh Pak Udo ya. Bisanya ngeledekin kita aja, tentang akun kita akun kecil. Iya, anu, harus komitmen Pak, siap menerima, Iyalah, siap menerima, gitu. siap menerima ya. Jadi karena goldnya tadi, Ya eh, resiko akun balita ya begitu. iya akunnya ini kan masih akun starting ya, starting awal ya teman-teman, akun $100 ya. Iya. Jadi karena akunnya akun $100, maka yang kita analisa yang kita ketahui terlebih dahulu berapa sih resiko paling besar yang bisa kita terima gitu. Dan kita sudah sepakati resiko paling besar itu 5% atau 50 pip gitu karena kita menggunakan lot 0,01. Sedangkan gold tadi itu $9 teman-teman. Artinya 9%. Ini profit ini langsung jadi minus Pak. Sekaligus langsung kerja Rodi akhir Iya, bulan Pak. jangan dong. Gitu. Ada pertanyaan dari Kak Luna. Apakah coding termasuk dalam metode scalping? Scalping apa sih yang dimaksud scalping gitu kan itu sebetulnya begini, Rangers tidak mengenal sebuah scalping, tapi coding bisa digunakan di berbagai macam time frame, berbagai macam instrumen, bahkan sampai time frame paling kecil itu yaitu sampai M5 atau M1. Cuma kan kita dalam live trading ini kan nggak mungkin menghitung untuk M5 atau M1, itu sebaiknya untuk konsumsi sendiri kalau sudah belajar coding nanti. Gitu. Karena kan perhitungan M5 atau M1 kan terlalu cepat. Nah, mungkin kita lagi berhitung, ya, terus kita mau sounding, oke, udah buy nih sekian di M1. Baru ngomong buy, harganya udah kemana-mana.
sekali luar. lagi Mbak Luna bahwa eh, kita tidak mengenal scalping, tapi pada dasarnya rumus coding bisa digunakan untuk time frame berapapun sampai dengan time frame yang terkecil. Mungkin 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 lebih tepatnya berarti bukan cuma fokus di scalping Pak ya. hmm, Semua mau dijadikan swing, mau jadikan intraday, mau jadikan scalping, mau jadikan investasi pun bisa Pak ya. bisa. Selama selama ada time frame yang tertentu gitu. Nah, itu di Iya, monthly, weekly hingga ke M1 pun bisa gitu. iya. Ya artinya bahwa apa setiap orang tentu punya punya apa ya punya time frame favorit lah mungkin lah ya. Gitu Ya. kan ya silakan gunakan time frame yang mana disukai gitu kan. Kan kan alasannya kan macam-macam gitu. Jadi Ah, apa ya ya tergantung sukanya aja time frame berapa. mungkin ini teknik baru yang saya tahu ya Pak. Rata-rata saya lihat teknik ICT, SNI, SNR dan lain-lain. Iya, memang. Saya juga cukup aktif di apa di YouTube ya, terutama untuk trading ya, trading dari smart money, ICT yang disebut SNI, SNR ini cukup cukup populer ya saat ini ya, yang paling banyak di apa dilakukan saat ini ya. Di YouTube itu cuma ICT gitu ya. Waduh, Pak Udoyo sudah diamankan, Pak. Oh, udah dibungkus. Wih, Luar biasa. dua wih, puluh tujuh dolar 0,05. Ois, ada peningkatan, Pak. Kemarin 0,01 5 kali, sekarang langsung hmm. 0,05, Pak. Ditunggu undangan ngopinya. Oke. Oke, Pak Udoyo sudah langsung bungkus ini, Pak. Dia tidak perlu nunggu 10 bar, Pak. Langsung bungkus aja. Bagus, nggak Bagus, apa-apa. bagus, bagus, Gitu. bagus, bagus. Nah, ini yang agak kacau ini Pak, pertanyaan berikutnya Pak. Pas turun buy lagi nggak? Tiba-tiba muncul lagi buy di bawah. Jadi, jadi bungkusnya bukan cuma sekali Pak. Bungkusnya bisa berulang-ulang gitu. Masuk Hmm. posisi. Ya kita berharap dengan live trading ini ekosistem ekosistem kita atau industri ini semakin positif karena Rangers tidak pernah memberikan satu hal yang sangat bombastis. Tetap kita memberikan satu pembelajaran-pembelajaran yang baik, terus juga yang sangat realistis gitu. Tentu jadi Rangers menginginkan seluruh para trader yang ada di komunitas efek Rangers itu menjadi satu trader yang profesional yang bisa mendapatkan satu aktivitas trading ini menjadi sumber pendapatan gitu. Oke. Jadi tujuan di awal ini benar-benar buat grow akun ya teman-teman ya. Jadi yang kita simulasikan di live trading ini, kenapa kami juga targetnya nggak muluk-muluk 10% karena yang kita kita fokuskan ini biar akunnya bertumbuh teman-teman dari 100 gitu ya naik ke 50 atau naik ke 20 dulu gitu kan, naik ke Hmm. 50 sampai bisa ke 200 dan seterusnya gitu, dan itu terekam ya Pak ya, terekam Hmm. di live trading gitu, jadi nggak ada posisi-posisi di luar live trading yang kami kami ambil. Dari Tuh. Mas Abizain, Anjay ada yang biru yang awal masih nyimak. Oke, Mas Mas ini ya udah diamankan Pak, ini bisa. Mungkin pas turun lagi, Pak Udoyo masuk lagi ngebay. Ya mungkin sama Pak, saya juga baru belajar. Oke, sih. Disimak dulu ya, Mas 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 Azam ya. Disimak dulu sama Pak Mas Abi ya. Simak dulu nanti untuk kalau mau nanya-nanya tentang seperti apa detail cara menghitung, sistemnya seperti apa, rule-nya seperti apa, nanti kita akan bikin kelas overview dulu. Nah, di kelas nanti kita akan buka gitu hitungan seperti apa gitu. Bagaimana bentuk akurasi tinggi, bagaimana cara menghitung gitu. Yang pasti yang pengen belajar coding satu harus suka matematik, Waduh, rumus, kedua pakai rumus. ya harus suka matematik, yang kedua eh, kalau hafalannya tidak kuat buat katalog seperti saya mau nggak mau
Hmm. Karena nggak mungkin menghafalkan 36 rumus itu. Ya, 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 ya. Jadi banyak nyatat itu, Pak. Pasti, gitu kan, pasti. Ya. Gitu. Jadi mungkin ya bagi para Rangers yang yang baru gabung gitu karena kan atau yang sudah beberapa kali gabung ya kita buka bahwa coding itu adalah rumus dengan jumlah hampir 36 rumus. Gitu. 36 Kalau yang rumus. hafalannya kuat silakan dihafal. Kalau yang kuat hafalannya. Kayaknya sih enggak sih, Pak. Kebanyakan tadi keputar bolak-balik gitu, Pak. Gitu. Tapi kalau yang nggak hafalannya nggak kuat ya pasti kita akan meminta mereka bikin katalog atau kan katalog rumus. Jadi dipisahkan gitu kan karena coding itu ada rumus satu gitu kan dengan sekitar hampir 12 rumus, rumus 2, rumus 3. Nah, itu katalog-katalog terus di bawah. Kelas Gitu. dari Pak Udoyo, kelasnya berapa lama, Pak? Kelas. Kalau kelas kita belum 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 ada rencana berapa lamanya Pak Udoyo, tapi nanti akan kita bikinkan previewnya dulu. Waduh, kenapa ada yang tiba-tiba merendahkan dirinya? Gitu, gitu. Punya Yang rendah di bidang. IQ-nya rendah di bidang hafalan bagaimana Pak? Ya itu tadi yang pasti bikin katalog. Ya, banyak nyatat ya. Jadi kalau misalnya ketemu hitungan, jadi nggak perlu terlalu ini tinggal buka buku gitu, buka Betul? bukunya gitu. Oh, ini gitu, langsung dapat jawabannya. Iya, Contekan lah Pak ini. betul. Betul. Karena di awal-awal juga saya kemana-mana ya harus saya bawa katalog saya. Gitu. Tapi lama-lama ya untuk 12 rumus saya masih hafal. Gitu. Hmm, nggak apa-apa trading. Hmm, hmm. Perfectnya apa? Boleh lihat katalog Bapak guys. Banyak Mas Fauzan Azim, banyak katalog saya banyak. Karena kan nanti akan pusing kalau melihat. Gitu. Katalognya banyak ya. Mm. Ini aja saya hampir setiap bulan pasti Oh ngelihat. itu Boleh banget ngelihat buku nggak apa-apa. oh Boleh iyalah. banget. Boleh banget. Sampulnya Ya, begini buku biasa aja tuh. tapi di trading kan nggak ada ini kan ya, bukan ujian kan? Nggak boleh Iya. lihat buku kan? Boleh banget. Boleh. Sampulnya aja paling, sampulnya aja paling lihat. Sekalian isinya satu lembar gitu. Yang penting Ya. ikuti saja channel coding gitu kan channel Rangers itu nanti pasti akan kita berikan pembelajaran-pembelajaran tentang coding. Ya sebetulnya Rangers ini baru satu metode dari 3 metode ya yang kita coba kenalkan kepada Rangers itu. Cuman memang dari 3 metode ini kayaknya selama ini bahwa banyak orang lebih suka kepada coding gitu. Karena mungkin juga mereka juga baru tahu bahwa yang namanya grafik ini bisa kita buatkan seperti rumus pasti begitu. Iya, iya, iya. Jadi ini bisa lebih dipermudah Pak ya. Permudah. Betul. Info link e-booknya Pak. Belum ada Ini udah ada pending order Pak ya. Mas Gilang gitu. Masuk pending order. pending order di Di e-booknya Bapak, katalognya gitu. oh Langsung langsung bikin link Shopee Pak. Oke, teman-teman ya. Nanti takutnya Bapak buka bukunya, Bapak teman-teman nggak bisa baca gitu. Karena mungkin iyalah isinya angka-angka gitu, teman-teman. betul Angka-angka gitu.
Nanti teman-teman ngelihat ini kok angka-angka gimana cara bacanya gitu ya. Jadi kenapa akan dibuat kelas khusus karena akan dijajarin bagaimana cara ngitung dan kenapa bisa hasilnya gitu, keluar angkanya gitu. Seperti tadi ya, ini angkanya 8 gitu ya, naiknya 8, 7 bulis 1 baris gitu. Insya Allah bisa baca bang, saya IQ-nya tinggi. Wah, Siap alhamdulillah. Mas Fauzan, Alhamdulillah. Ini bukan berarti yang tadi akunya rendah, bukan. Mas Gilang, terima kasih banyak rekan-rekan atas doanya. Insya Allah ketemu. Amin, amin. Sehat selalu Pak. Iya, iya, iya. Kalau kalau berkembang sih Pak bisa sih Pak. Oh, masih Jakarta ya. Ini Mas Gilang dari mana ini? Domisili Jakarta juga kah? IQ rendah di pojokan juga. IQ rendah banyakkan nyatet dulu gitu ya. Nyatet dulu Pak ya. Jadi dikasih Nggak ada. Nggak ada aktu yang rendah. Manusia itu kan diciptakan kan tidak dengan aktu yang rendah. Yang penting mau belajar. betul, betul. Jadi mau belajar. Betul sekali Pak. Mungkin di review Pak akun Trabarnya sudah tumbuh berapa persen yang trading seminggu 2 kali. Ya akunnya Baru enam mungkin persen. iya teman-teman. Jadi ya di review kayaknya hampir tiap ini ya. Hampir tiap pertemuan di review ya. Ini akun Iya. 100 ya. Ba- Baru berapa pertemuan nih? Satu, dua, tiga, empat. Ini pertemuan kelima ya. Pertemuan pertama kita 5 Agustus. Ini ya kalau kita bicara win rate ya, profitnya satu dua, ini posisinya berapa nih? Satu dua tiga empat lima enam tujuh, 7 kali entry teman-teman. Lossnya satu dua tiga, 3 loss 4 profit. Ya berarti 60%-an, 60%-an lah ya, 4/7 gitu ya, 4/7. Jadi sekitar 57% untuk win rate-nya. Tapi setidaknya kan akunnya bertumbuh teman-teman 6% gitu, Iya. ininya apa pertumbuhannya dan balance-nya di 106. Sekarang ada posisi euro nih. Bentar lagi close ini, Pak. Bentar lagi. Hmm. Bentar lagi 1 menit close. lagi ya? Nggak berasa. Iya, 1 menit lagi. Ini per- pertanyaan saya nih, ini kita punya live juga ini sudah status setengah jam ini, Pak. Mau dilanjutkan? Ya. Artinya yang punya posisi euro silakan ditunggu, gitu kan, untuk sampai dengan 8 bar yang punya gold tadi sudah di close, gitu kan, tapi targetnya itu adalah 10 bar dengan Hmm. 6 bullish dengan 4 bearish, gitu kan, untuk selamat yang sudah punya posisi gold dan sudah di close, gitu kan, saya selalu menyarankan jangan lupa amalnya. Agamanya apapun pasti ada ajaran amalnya, karena Hmm. sebagian rezeki pasti ada hak milik orang lain, Oke. gitu. Jadi untuk Jadi untuk untuk euro berarti keputusannya tetap ikutin ini Pak ya, ikutin hitungan ya. ya. Oke, oke, oke. Jadi teman-teman ini sebelum kita tutup ya, ini sudah eh, jam 9 ya. Kita Mm-mm. jadi teman-teman yang sama-sama entry posisi buy euro ini sekarang kan masih di harga entry ya teman-teman ya. Stop lossnya sudah dipasang, TP-nya juga sudah saya pasang ya di 16935 ya teman-teman ya untuk TP-nya. Ini teman-teman bisa lihat Mm-mm. TP-nya kelihatan ya. TP. Dan di sini artinya saya akan bagi teman-teman yang masuk diikuti teman-teman. Jadi naiknya ini 8 bar dengan 7 bullish 1 bearish. Mm. Tapi kalau misalnya dalam dalam kenaikannya ini bearishnya sudah ada 2, nah, boleh langsung close ya teman-teman ya. Jadi Itu ini sampai jam syarat. berapa Ki? Kenapa Pak? Sampai jam berapa? Di apa 8 barnya? 8 barnya itu di 16.00 waktu server. Berarti jam 10 ya. Iya jam 10 malam. Oke, berarti ya 10 malam Pak. Jadi Ya, untuk gold kita nggak masuk ya teman-teman ya. Euro saja yang masuk dan ini masih running. Jadi belum saya close ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya bisa running sampai ke 8 bar dengan formasi yang persis 7 7 bullish 1 bearish maka close-nya di bar ke-8. Tapi kalau misalnya ada 2 bearish teman-teman langsung close saja. Walaupun minus ataupun plus ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke Pak, mungkin cukup oke, ya. Cukup Pak cukup. ya. Oke, Iya, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Pak Agus yang
sudah Sama-sama. memandu ya untuk live trading malam ini. Jadi kita akan bertemu di pertemuan berikutnya hari Kamis tanggal 21 Agustus 2021, 2025. Jadi untuk teman-teman yang apa namanya yang terima kasih ya, terima kasih Pak Udoyo dan teman-teman lain. Kita ketemu minggu hari Kamis ya. Oke, saya ucapkan Iya. malam. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.